Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sekalian dimanapun berada. Malam hari ini saya akan mengupas tentang iuran kenaikan BPJS. Masyarakat ataupun rakyat Indonesia dikejutkan dengan Perpres 64 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di tengah rakyat Indonesia lagi berjibaku melawan atau kemudian menghadapi virus corona yang saat ini lagi melanda dan sangat mengganggu sendi-sendi perekonomian masyarakat Indonesia. Kita ketahui bahwa kenaikan ini cukup signifikan. Di kelas 1, iuran kenaikan BPJS sesuai dengan Perpres ini adalah dari 80.000 menjadi 150.000. Untuk kelas 2, dari 51.000 menjadi 100.000. Ini akan sangat berpengaruh sekali, sahabat sekalian. Nah, khusus untuk kelas 3, ini di tahun 2020 tidak ada mengalami kenaikan. Tapi per 1 Januari 2021 akan mengalami kenaikan dari 25.000 menjadi 35.000 per bulan. Nah, untuk per 1 Januari 2021, kelas 3 ini akan naik karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi subsidi yang awalnya kemudian disubsidi 16.500 lalu dikurangi menjadi 7.000. Ini adalah sebuah kebijakan yang sangat tidak pro rakyat. Kita semua rakyat Indonesia tentu merasakan bagaimana di sektor UMKM, di sektor-sektor yang lainnya sangat terpengaruh. Kita bisa menilai daya beli masyarakat yang sangat menurun sekali karena pemerintah menghimbau untuk stay at home, berada di rumah. Bagaimana dengan pergerakan perekonomian? Belum lagi dari tinjauan sisi hukumnya. Kita ketahui bahwa Perpres nomor 75 tahun 2019 yang digugat di Mahkamah Agung, ini kemudian Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS. Perpres yang ditandatangani oleh Joko Widodo juga di Perpres nomor 75 tahun 2019. Artinya, Perpres yang kemudian sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung ini, lalu kemudian dibuat oleh Joko Widodo kembali di tengah-tengah masa wabah corona ini, dengan menerbitkan Perpres nomor 64 tahun 2020. Saya pikir ini adalah sebuah ironi, miris kita melihatnya karena kenapa? Tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada rakyatnya bagaimana kemudian menghormati keputusan Mahkamah Agung yang telah menganulir kenaikan iuran BPJS. Ini akan menjadi presiden buruk bagi rakyat Indonesia. Perpres yang sudah dibatalkan lalu kemudian dibuat lagi perpres yang baru. Nah, bagaimana nanti kalau kemudian ada lagi masyarakat yang menggugat Perpres nomor 64 tahun 2020 ini? Apakah Presiden Joko Widodo setelah kemudian misalkan Mahkamah Agung membatalkan lagi Perpres ini akan membuat Perpres yang baru lagi? Saya pikir ini adalah sebuah contoh yang akan tidak baik di mata masyarakat. Nah, kalau kita bicara untuk menyelamatkan BPJS, karena BPJS katanya mengalami defisit anggaran, harusnya defisit ini bukan ditutupi atau bukan dibebankan kepada masyarakat pengguna. Karena ini iuran yang sifatnya adalah sosial, jaring pengaman sosial, bukan profit oriented yang kemudian lebih ditekankan. Jadi jangan dibebankan defisit anggaran BPJS ini kepada masyarakat yang menjadi pengguna, yang tentu masyarakat banyak mengeluhkan juga. Bagaimana pelayanan BPJS, semua orang banyak mengeluhkan, dan tentu rakyat Indonesia tahu bagaimana kualitas layanan dari BPJS yang selama ini dinikmati. Tentu sebagian masyarakat banyak yang mengeluhkan. Nah, defisit ini mestinya dibarengi dengan adanya evaluasi. Bukan serta-merta membuat Perpres nomor 64 tahun 2020 terkait dengan kenaikan BPJS. Harusnya menjadi evaluasi bagi jajaran direksi, menjadi evaluasi Presiden Joko Widodo, bagaimana tata kelola, bagaimana kemudian pengelolaan BPJS. Kita tahu bahwa
Informasi yang kemudian beredar di mana-mana dan orang juga banyak tahu bahwa gaji direksi ini cukup luar biasa, gajinya lumayan besar. Nah, artinya seharusnya anggaran BPJS, iuran masyarakat, iuran BPJS, terutama kesehatan, yang seharusnya dikelola dengan baik, mesti ada evaluasi di sana. Jangan kemudian menggunakan anggaran itu untuk hal-hal yang tidak substansi. Harus kemudian ada audit yang kemudian menyeluruh, evaluasi yang kemudian mendalam, sehingga ditemukan di mana letak kesalahan sehingga kemudian BPJS mengalami defisit. Artinya apa? Harus ada perbaikan sistem di BPJS itu. Kemudian kepada wakil rakyat DPR RI yang ada di Senayan hari ini, kita tunggu sebetulnya langkah gerak mereka yang mereka sudah digaji oleh masyarakat untuk kemudian melakukan proses pengawasan terhadap kenaikan BPJS ini. Agar kemudian apa yang harus dilakukan oleh DPR RI? Mestinya mereka melakukan, membentuk pansus, melakukan interpelasi kepada Presiden, menanyakan terkait kebijakan kenaikan iuran BPJS ini. Karena iuran BPJS yang kemudian ditandatangani oleh Joko Widodo ini, yang akan berlaku efektif per 1 Juli 2020 ini, tentu kita menilai akan membuat rakyat Indonesia auto sengsara. Sekali lagi, DPR RI harus berani bertindak untuk kemudian membentuk pansus dan melakukan interpelasi terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo di tengah pandemi ini yang timingnya sangat tidak tepat sekali. Lalu kemudian kepada Mr. Presiden Joko Widodo, saya menyarankan untuk kemudian mengevaluasi, meninjau ulang Perpres 64 tahun 2020 ini, agar kemudian sedikit mengurangi beban masyarakat yang terhimpit ekonominya, yang sangat terpengaruh dengan wabah corona ini, agar mengevaluasi dan mencabut ulang kembali Perpres yang sangat tidak bijak ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.